The next itu adalah teman-teman perlu juga untuk mengetahui bagaimana merubah algoritma menjadi flowchart, kemudian dari flowchart diubah menjadi listing codes. Jadi teman-teman perlu perlu tools untuk membuat suatu kode yang mana akan memudahkan teman-teman untuk mencari atau mengaplikasikan metode numerik ini. Jadi kalau di Excel kan manual ya, manual kita hitung satu-satu. Terus ada juga yang mungkin salah dalam memasukkan misal bisection. Bisection itu ternyata ada yang salah baca, oh ini harusnya yang diganti X2, tapi ternyata yang kalian ganti X1. Nah, untuk meminimalisir itu dan untuk memudahkan teman-teman mengerjakan numerik, matematika numerik, maka teman-teman perlu menginstal MATLAB. Di laptop atau di HP juga bisa install MATLAB, kemudian dari MATLAB itu akan kita tuliskan kode-kode pemrograman yang nantinya kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan non linear yang telah kita pelajari. Jadi di sini teman-teman akan coba belajar untuk 5 metode. Tapi yang saya sampaikan akan 4, yang satu kalian coba generate sendiri. Nah, sebelum kita mulai untuk bagaimana merubah algoritma menjadi flowchart dan flowchart menjadi sebuah kode-kode listing, maka teman-teman sepertinya udah paham ya, karena sebelumnya juga mengambil logika pemrograman ya. Nah, di sini ada tanda garis, ada panahnya, itu merupakan garis alir yang menyatakan logika kita jalannya kemana, ke bawah, terus ke atas, atau gimana, looping kah, atau terus ke bawah, seperti itu, atau next, step forward. Nah, kemudian yang ini, tanda elips, itu adalah merupakan terminal yang menyatakan ini awal atau akhir suatu program. Jadi, biasanya kita di elips ini kita nyatakan untuk start atau end. Kemudian kalau misalnya di dalam program itu kita sebuah proses yang di situ itu menghitung dari suatu persamaan dan kita harus mendefinisikan persamaan tersebut, itu kita tuliskan di flowchart yang dengan ininya kotak ya. Seperti itu. Simbolnya kotak. Kemudian kalau misalnya kita butuh untuk menyatakan ini perlu memasukkan angka sekian. Ini perlu memasukkan angka trial pertama, angka trial kedua. Dan juga ini perlu mendisplay sebuah kesimpulan, maka X yang dicari itu berapa. Itu kita perlu merubah kalimat tersebut dalam bentuk flowchart yang dengan simbol jajar genjang. Jadi menyatakan informasi masukan atau keluaran. Sedangkan kalau misalnya di tengah-tengah flowchart itu ada kayak ini istilah yang kalau misalnya si nilai fx1 dan fx2 itu kalau dikalikan nilainya itu sama tanda, maka teman-teman harus memasukkan nilai X yang baru. Maka itu ketentuan yang berarti itu looping. Jadi kita harus memasukkan X yang baru. Nah, kalau misalnya ada pernyataan, kalau misalnya si F1 itu sama tanda dengan F2, maka X2 digantikan, F2 sama dengan F3, maka X2 digantikan sama X3. Kalau misalnya nggak sama, X1 digantikan sama X3. Nah, itu adalah ketentuan yang jika semisal nggak kayak gitu, nah berarti itu pakai if dan else kayak gitu. Nah, ini sama pakai flowchart dengan simbol belah ketupat ya. Kalau misalnya satu flowchart itu nggak cukup dalam satu halaman, maka teman-teman harus berikan konektor bulat seperti ini. Nah, ini untuk di MATLAB ya.
di MATLAB di sini ketika kalian buka MATLAB, itu pertama akan muncul layar seperti ini. Nah, layar ini itu adalah command window. Jadi sebenarnya teman-teman bisa langsung mengetikkan misalnya menyatakan X1 berapa, X2 berapa, terus nanti X1 tambah X2 itu ketemunya berapa, itu kalian bisa ngetikkan di sini langsung. Kayak pakai Excel. Nah, terus kalau misalnya kita lihat di sisi sini, ada comment history. Nah, ini adalah rangkuman dari atau jejak ya. Jejak dari apa-apa yang kita tuliskan di sini. Di comment window. Seperti itu. Nah, ini directory. Ini tempat kita menyimpan file. Ini kalau misalnya kita mau mengeluarkan window ke desktop, klik ini aja. Terus menutup comment window-nya, klik yang X. Kalau ada pertanyaan juga kita bisa klik help, misalnya menyatakan akar gimana, seperti itu. Nah, untuk di pemrograman ini, itu biasanya kita pakai yang M-file. Jadi kita programkan dulu di M-file. Di sini kita klik aja si file, new, terus kita klik yang blank M-file. Jadi sebaiknya kita ngelisting di M-file ini. Kalau misalnya kita listing di command window, misalnya ada yang salah, itu agak susah untuk copy, hapus. Dan juga kita harus menghapus nilai-nilai yang sebelumnya, supaya nggak tumpang tindih. Kayak gitu. Jadi sebaiknya sih kita ngelistingnya di M-file. Nah, di sini tempat kita membuat pemrogramannya. Nah, ini sedikit pengenalan untuk operasi hitungnya, plus minus untuk tambah, pengurangan, bintang untuk perkalian, sama kayak Excel ya. Ini slash untuk pembagian. Nah, ini sama kayak Excel. Ya, ini untuk 2 sama dengan, maka itu artinya fungsi A sama dengan fungsi B. Nah, ini yang 1 sama dengan, itu artinya X sama dengan suatu angka. Nggak bisa yang A sama dengan B, nggak. Kalau misalnya mau menyatakan fungsi A sama dengan fungsi B, maka itu fungsi A double sama dengan fungsi B. Kalau ini angka, variabel sama dengan angka. Atau kita menggantikan angka yang satu dengan angka yang lain. Bukan fungsi ya. Kalau yang ini fungsi. Kalau pernyataan fungsi dengan fungsi, kalau ini angka dengan angka, value dengan value. Kalau mau menyatakan fungsi A itu nggak sama dengan fungsi B, maka pakai ini. Ini untuk akar pangkat 2 dari X pakai SQRT, X, eksponen dari X, EXPX, sin dalam bentuk radian, maka sin X kalau mau dalam bentuk degree atau derajat, maka sin dx. Nah, ini fungsi di dalam MATLAB juga. Kalau misalnya kita ketikkan di command window, clear, untuk menghapus history pada command window. Jadi clear ini untuk menghapus history pada command window. Nah, sedangkan CLC itu untuk membersihkan tampilan command window. Jadi kalau misalnya kita pengen menghapus command window-nya biar enggak, aduh tadi itu ada listing yang salah, aku pengen menghapus aja deh. Nah, untuk menghapusnya kita bisa pakai CLC. Maka command window-nya akan jadi kosong. Kalau misalnya CLC doang, maka di history yang tadi sebelah sini, itu masih terekam. Nah, nggak enaknya kalau kerekam, nilai X yang kita masukkan di awal-awal itu akan kebaca lagi. Jadi, biasanya kita ketikkan juga perintah clear. Jadi yang di history itu akan hilang semua data-datanya, sehingga yang kita running berikutnya itu nggak kecampur aduk sama data yang di history. Seperti itu. Kemudian sometimes kita juga butuh break. Break itu misal teman-teman ada kesalahan listing, kemudian itu looping terus. Nah, ketika looping terus, kita bisa kontrol B. Kontrol B, maka loopingnya akan berhenti. Nanti dia kalau misalnya ada kesalahan,
itu dia akan ditunjukkan di comment window. Ini ada beberapa istilah. Kalau misalnya apps, kalau ada muncul hasilnya apps, maka apps itu ada harganya, yaitu ini. Kalau misalnya kita nggak mau nulis Pi itu berapa, kita bisa tuliskan aja Pi. Misal mencari luas lingkaran, maka kita bisa ketikkan langsung Pi kali R kuadrat. Nah, kalau nggak mau ngetik Pi, ya ketik aja angkanya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita udah ngitung-ngitung, ternyata ada hasilnya INF, maka itu artinya infinity. Infinity berarti nilainya gede banget. Kalau misalnya kita udah ngitung pakai listing kita running, keluarnya none. Maka none itu sama kayak nggak ada nilainya. Bisa ini itu infinity minus infinity, atau 0 dibagi 0, apapun dibagi 0, itu akan munculnya none. Untuk bilangan imajiner, kita bisa menuliskan dalam bentuk IJ. Nah, sekarang belajar untuk si ini, dissection. Kita sudah punya algoritmanya seperti ini. Yang pertama, menentukan toleransi dan error, terus menebak dua trial value X1 dan X2. Kemudian di sini kita harus memastikan nilai fx1 dan fx2 harus memiliki tanda yang berbeda. Kalau misalnya nggak beda, maka kita harus masukkan X1 dan X2 yang baru. Kayak gini. Nah, maka awalnya untuk ke flowchart itu selalu kita awali dengan start. Nah, setelah start, next step adalah memasukkan toleransi, kemudian trial value. Maka di sini kita masukkan inputan dua nilai, X1 dan X2. Kemudian toleransinya kita masukkan di sini, dan di sini kita perlu mendefinisikan E yang di awal-awal. Jadi nanti kita butuh statement ini kan, kalau misalnya error itu kurang dari toleransi, maka X3 itu udah final value-nya. Nah, supaya kita bisa mendefinisikan pemrograman itu kurang dari toleransi, maka di sini kita harus menyatakan itu sama dengan berapa. Supaya nanti bisa kebaca, itu saat di trial pertama, itu E-nya berapa sih? Nah, ini kalian bisa masukkan sembarang, bisa 1, kayak gitu. Yang jelas harus lebih besar dari toleransi. Kemudian iter, di sini nanti kan teman-teman juga butuh ya data, ini ada berapa kali iterasi sih? Nah, nanti supaya kita tahu berapa kali iterasi, maka setiap running, pas running pertama, itu kita sebut sebagai iterasi pertama. Maka kita nyatakan iter sama dengan 1. Nah, nanti yang di proses selanjutnya, iterasi itu akan terkalkulasi dengan iter sama dengan iter plus 1. Nah, next aja dulu. Nah, di sini setelah kita masukkan nilai X1 dan X2, jadi di tahap ini, kita masukkan X1 dan X2, kita harus memastikan nilai fx1 dan fx2 memiliki tanda yang berbeda. Nah, berarti kan kita harus hitung dulu f1 sama f2-nya. Nah, di sini kita hitung, masukkan aja fungsinya di dalam MATLAB. Nah, ketika udah dimasukkan, selanjutnya kita evaluasi. Di sini kan kalau misalnya F1 dan F2 itu tandanya sama, maka harus trial lagi. Jadi kalau minus ketemu minus, kalau dikalikan itu hasilnya positif. Positif ketemu positif, kalau dikalikan hasilnya juga positif. Maka itu bisa kita gunakan sebagai syarat kondisi. Nah, kalau misalnya F1 dikali F2 itu lebih besar dari 0, kalau beda tanda, pasti dia kurang dari 0 kan? Berarti nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya F1 dan F2 sama tanda, pasti hasil perkaliannya lebih dari 0. Maka di sini kita harus memasukkan nilai X1 dan X2 yang baru. Maka tandanya
itu adalah pakai simbol input. Nah, di sini karena ini adalah, kalau misalnya ini itu lebih dari 0 atau ini sama tanda, maka kita harus masukkan X1 dan X2. Ternyata kalau kita udah masukkan X1, X2 yang baru, masih sama tanda. Masih sama tanda, maka ini kita namakan sebagai looping. Maka kita harus masukkan nilai X1, X2 yang baru lagi. Nah, ini kita hitung X1, X2-nya. Kalau misalnya masih sama tanda, maka ini harus dikembalikan ke tahapan ini. Harus input X1, X2 lagi. Maka di sini kita beri garis. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat garis ini adalah syarat, simbol syarat, dan di sini ada 1 output, 2 input. Ini biasanya syarat yang memakai pemrograman while. Nah, kalau misalnya ini F1 dan F2 kurang dari 0, maka dia akan lanjut ke berikutnya. Alias udah beda tanda, maka lanjut ke berikutnya. Nah, tapi yang berikutnya itu ada ini syarat juga. Kalau misalnya error itu kurang dari toleransi, maka X3 itu final solution. Nah, berarti biar dia looping lagi, itu errornya, maka kita definisikan errornya lebih dari 0. Lebih dari 0, sorry, ini harusnya lebih dari toleransi ya. Nah, kalau misalnya errornya lebih dari 0, maka dia harus looping. Nah, berarti di sini selanjutnya, supaya kita tahu nilai error yang akan dicari berikutnya, itu kita masukkan prosesnya. Nah, di sini X sama dengan ini sudah masuk proses, maka X3 sama dengan ini untuk bisection. Error bisection-nya seperti ini. Nah, supaya kita dapat berapa sih jumlah iterasi, maka kita perlu mencari iterasi yang berikutnya. Iterasi yang baru itu sama dengan iterasi lama ditambah 1. Jadi nanti akan nambah iterasinya. Kemudian perlu mencari nilai F3. Karena F3 nanti dibuat menentukan kalau si F3 sama tanda dengan F1, maka kita harus mengubah nilai X1 dengan X3. Nah, di sini, maka karena ini syaratnya sama tanda, berarti F3 kalau dikali F1 pasti nilainya lebih dari 0. Kalau yang terjadi lebih dari 0, maka X1 harus diganti dengan X3, F1 harus diganti dengan F3. Kalau misalnya nggak kayak gitu, maka kalau misalnya F1 sama F3 tandanya nggak sama, maka yang digantikan F2. Jadi kemungkinan F3 itu sama tanda dengan F2. Sehingga X2-nya yang harus diganti dengan X3, F2 diganti dengan F3. Nah, di sini bisa diamati ya, di sini ada 1 masukan, 2 keluaran. Maka ini adalah kondisi yang kalau nggak kayak gini, maka kayak gini. Kalau yang ini, kalau misalnya nggak sesuai, maka balik lagi ke atas. Nah, ini pakai while. Kalau yang ini if begini, if F1 kali F2 lebih dari 0, maka seperti ini. Else, jika tidak, maka seperti ini. Nah, karena di sini kita harapkan errornya itu harus kurang dari toleransi, maka kalau misalnya masih lebih dari toleransi, ini looping lagi. Jadi, while itu kayak ketika si F1 kali F2 itu lebih dari 0, maka yang harus kita lakukan memasukkan X1 dan X2 yang baru. Nah, ini ketika errornya lebih dari sama dengan toleransi, maka kita harus memproses persamaan ini, memproses sistem ini, sampai errornya itu nggak lebih dari toleransi. Nah, setelah kita dapatkan
errornya kurang dari toleransi, maka next step adalah ngeprint out, mencetak luaran. Maka kita nyatakan dengan display X3, toleransi, errornya berapa, dan iterasi. Baru N. Nah, seperti itu untuk menginterpretasikan si algoritma menjadi flowchart. Nah, kemudian untuk flowchart-nya sendiri, di sini start ya. Kita bisa mulai segala flowchart dengan CLC dan clear. CLC untuk menghapus si comment window, kemudian clear untuk menghapus history, supaya nanti nggak mengganggu perhitungan kita yang saat ini. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman takut lupa, itu metode apa, maka di sini metode dissection. Bisa teman-teman kasih persen metode dissection. Untuk ini tidak akan terbaca di comment window. Nah, ini bebas, bisa teman-teman berikan display, supaya tampilannya nanti muncul, oh ada garis, terus dissection, terus garis lagi. Itu style kalian. Kalau mau ganti bintang juga nggak masalah, nggak dikasih judul juga nggak masalah, tapi akan lebih memudahkan untuk dilihat itu pakai judul ya. Ini metode apa? Nah, kemudian karena ini tahap berikutnya adalah input, maka kita nyatakan toleransi sama dengan input. Artinya apa? Di sini kita harus memasukkan suatu angka. Nah, supaya kita jelas apa yang disuruh apa, maka kita tambahkan ini, perintah di sini masukkan nilai toleransi. Nah, kalau misalnya yang kita ketikkan di dalam kurung, terus ada tanda petiknya, ini akan terbaca di comment window. Masukkan nilai toleransi. Ini bebas ya, kata-katanya bisa kalian build sendiri. Kemudian X1 itu dinyatakan sebagai input, maka ini adalah sesuatu nilai yang harus kalian inputkan. Masukkan nilai trial ke-1, X1, X2-nya masukkan nilai trial kedua, X2, kemudian F1-nya dimasukkan, ini saya ambil kasus dari exercise kita di minggu pertama. Kemudian F2-nya ini. Nah, sekarang masuk ke tahap yang ini. Kalau misalnya F1 sama F2 itu tandanya sama, setelah dihitung tandanya sama, kalau dikalikan lebih dari 0, maka kita harus inputkan yang baru. Nah, ini, jadi perintah inputkan yang baru. Terus perintah lagi nilai input X2 yang baru lagi. Kemudian dievaluasi lagi F1, F2-nya. Nah, nanti F1, F2 yang habis dihitung itu akan dikembalikan ke sini, dievaluasi, di looping. Oh, ternyata kalau F1 sama F2 kurang dari 0, looping ini nggak jalan, maka harus ke next step. Nah, berarti loopingnya N. Jadi kalau ketemu flowchart yang seperti ini, 2 masukan, 1 keluaran, ini dibacanya while. Maka kita ketikkan while ini. Kemudian N-nya di mana? N-nya itu sesuai dengan flowchart. Nah, ini kan setelah nulis F1, F2, maka ini N-nya. Kemudian, di sini, error sebenarnya bisa didefinisikan di awal ya. Teman-teman bisa masukkan di input awal. Nah, di sini saya tadi kelewatan untuk masukkan di awal-awal, maka saya nyatakan errornya di sini. Yang penting error itu harus di atasnya fungsi ini, while yang ini. Iterasinya saya mulai dari 0, karena nanti setelah dia memproses yang ini, itu adalah iterasi pertama. Kalau udah hitung lagi iterasi kedua, jadi saya mulainya 0. Nah, masuklah ke fungsi ini. Kalau misalnya errornya itu lebih besar atau sama dengan toleransi, maka error berikutnya kita hitung dengan persamaan error dissection. Terus X3-nya dari dissection, F3-nya dimasukkan persamaannya dengan X-nya pakai X3. Kemudian nilai iterasinya biar nambah, sekali looping iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga, maka kita nyatakan iterasi yang terakhir ditambah 1. Maka itu adalah menyatakan iterasi yang udah dilalui ada berapa banyak. Nah, setelah ini
ini ditulis yang proses ini, ada ketentuan berikutnya. Misal jika F1 itu sama tanda dengan F3, alias F1 kali F3 lebih besar dari 0, maka X1 harus diganti X3, dan F1 otomatis diganti F3. Maka if ini lebih besar dari 0 ya, yang saya listingkan, yang saya copy masih salah. Maka X1 sama dengan X3, F1 sama dengan F3. Kalau nggak kayak gitu, maka yang diganti adalah X2 sama X3. X2 sama dengan X3, F2 sama dengan F3. Kemudian N. Nah, setiap kita masukkan ini, itu adalah if, else, N. While juga ditutup dengan N. Jadi ini ya, ada dua garis ini. Ini adalah, ini ke sini if, yes, otherwise itu pakai else. S, terus di sini N. Nah, di sini while-nya juga ditutup dengan N. Nah, kalau udah, maka display X3. Nah, kalau misalnya teman-teman mau berikan konklusi, supaya nanti muncul di comment window, itu ketikan ini ya, petik jadi nilai akarnya sama dengan petik. Nah, ini merujuk kemana? Kalau cara merujuk ke nilai X3, maka kita harus ketikkan num toString X3 di sini. Terus, kurung tutup, bracket, kurung tutup, udah. Nah, ini tanda di belakang-belakang ini ada ini ya, titik koma, titik koma. Titik koma itu penting supaya comment window kalian rapi. Kalau misalnya nggak ada titik komanya, nanti setiap perhitungan akan muncul hasilnya. Muncul banyak. Kalau loopingnya banyak, nanti ya muncul perhitungannya banyak. Nah, kalau misalnya kita pakai titik koma, maka yang muncul akan yang kita displaykan saja. Nah, untuk toleransi, num toString toleransi. Display error, num toString error. Display iterasi, maka num toString-nya iterasi. Nah, setelah itu, kalau kita running, nah untuk running-nya, klik ini aja ya. Klik ini, running. Kemudian, untuk namanya nggak boleh ada spasi. Jadi, pastikan nggak ada spasi dalam penamaan. Nah, ini bisection, kita namai bisection, terus kita running. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi, karena kita mendisplay ini, maka kita dapat baca ini bisection. Terus, yang muncul pertama masukkan nilai toleransi. Nah, ini coba 0,00001. Terus, masukkan nilai trial ke 1. Itu kita ketik sendiri, 1. Terus, masukkan nilai trial kedua. Maka kita ketik lagi 2. Nah, setelah itu, dia running, jadi nilai akarnya 1,4999, toleransinya sekian, errornya sebesar ini, dan jumlah iterasi sebanyak 14. Jadi seperti ini untuk pakai MATLAB, akan lebih memudahkan. Seperti itu. Nah, untuk regula falsi, maka kita bisa simpulkan hampir sama dengan bisection. Cuman bedanya, ketika mencari X3, itu kita pakai persamaan yang berbeda, dan errornya juga berbeda. Nah, untuk syarat-syarat yang berikutnya itu sama dengan bisection. Nah, ini kita masukkan ini, clear CLC, metode regula falsi. Ya, ini sama ya, kayak bisection. Jadi, dari sini kita bisa dapatkan hasilnya seperti ini, untuk regula falsi. Toleransinya kalau kita masukkan sama, nilai trial ke 1 dan kedua, kita masukkan 1 dan 2, jadi nilai akarnya 1,5214. Dengan toleransi sekian, maka ini iterasinya sebanyak 6 kali untuk regula falsi. Nah, untuk second di sini nggak ada ini ya, nggak ada ketentuan
nggak ada ketentuan X1 sama X2, nilai F1 dan F2 harus beda tanda. Ini bisa sama tanda atau beda tanda, jadi nggak ada ketentuan itu. Maka di sini kita bisa menghapus satu syarat, while. Nah, tapi di sini juga masih ada kalau error itu kurang dari toleransi, X3 final solution. Kalau error lebih dari toleransi, maka kita harus ganti X1 dengan X2, X2 dengan X3. Nah, maka sistemnya seperti ini, start, input, X1, X2, toleransi, error, dan iterasi. Kemudian, menghitung F1 sama F2. Karena nggak perlu beda tanda, ya udah nggak ada syarat while. Terus, di sini, supaya dia looping, errornya itu kalau lebih besar dari 0, maka perhitungan ini akan terus terhitung, terus dilakukan. Kalau errornya lebih besar dari toleransi ya, toleransi, maka ini akan terus terhitung. Nah, di sini kita masukkan X3-nya, karena ini termasuk proses, maka tandanya kotak. F3-nya kita hitung dengan persamaan fungsi X3. Kemudian errornya itu second, menghitung errornya adalah absolute F3, iterasinya sama dengan iter plus 1. Nah, di sini ketika kita udah punya nilai X3 di second, maka otomatis X1 akan diganti X2, F1 diganti F2. Sedangkan X2 akan langsung diganti X3 dan F2 diganti S3. Nah, ini akan terus berlanjut sampai errornya itu kurang dari toleransi. Maka kalau udah kurang dari toleransi, dia akan nggak balik ke atas, tapi langsung turun ke bawah. Nge-display X3, toleransi, error, dan iterasinya. Oke, nah sebelumnya, coba kalian bikin second algorithm ya, dari teman-teman sendiri, kemudian nanti coba ngelisting second sebelum melihat slide saya yang berikutnya. Nah, untuk yang second, coba dibikin sendiri ya, dicoba sendiri. Nanti ini untuk melatih teman-teman merubah flowchart menjadi listing. Kira-kira udah paham betul? Sudah paham atau belum? Nah, kalau misalnya teman-teman udah nyoba, terus lihat ini, maka seperti ini. Kalau kita coba tuliskan, toleransinya dimasukkan input, X1 input, X2 input, F1, F2, kita ketikkan, errornya kita masukkan, iterasinya mulai dari 0, kemudian semisal errornya lebih besar atau sama dengan toleransi, ini toleransi, maka X3-nya dihitung dengan ini, F3-nya itu masukkan fungsi yang kita masukkan, dengan X-nya adalah X3, errornya kita masukkan, iterasinya kita sama dengankan iterasi plus 1, supaya bisa nambah-nambah terus. Nah, X1 akan langsung digantikan X2, F1 diganti F2, X2 diganti X3, F2 diganti F3, kemudian N, ada titik ini, N, maka selanjutnya adalah display. Nilai akarnya berapa, toleransinya berapa, errornya berapa, kemudian setelah iterasi sebanyak berapa. Nah, setelah kita running, second itu dari listing yang tadi, kita peroleh 1,5214 dengan iterasi sebanyak 5 kali. Ini nilainya sama seperti yang di exercise. Nah, sekarang untuk yang Newton-Raphson saya lewati karena itu merupakan tugas kalian. Coba kalian membuat flowchart dari algoritma Newton-Raphson, kemudian mencoba untuk melisting dari algoritma Newton-Raphson. Nah, di sini saya ajarkan yang successive approximation. Untuk successive approximation, ini adalah algoritmanya. Yang pertama membuat several equation of Gx. Nah, di sini yang kita running untuk masing-masing satu Gx.
masing-masing 1 GX. Jadi di sini 1 GX memiliki 1 flowchart. Kalau ada GX-nya 4, ya kalian akan menyiapkan 4 flowchart atau 4 listingan. Karena nilai X-nya akan sama dengan GX-nya. Oke. Untuk ini punya second ya. Jadi si algoritmanya successive approximation, yang pertama kita harus tentukan GX, kemudian guessing 1 trial, calculate XGX untuk mencari konvergensinya, kemudian kita mencari nilai X yang selanjutnya atau X baru. X baru ini sama dengan GX. GX-nya, kemudian mencari error-nya ini. Kalau error kurang dari toleransi, maka X baru itu adalah final solution. Kalau lebih dari toleransi, maka harus looping lagi. Nah, setelah dapat nilai Xn plus 1, maka kita mereplace Xn sama dengan Xn plus 1. Nah, kalau kita tuliskan seperti ini. Tadi kita input 1 aja, X1, toleransi, sama E sama dengan 0 ya. Oh, ya, ini udah. Ini input ya, input. Bukan proses ya. E sama dengan 1, iterasinya sama dengan 0. Nah, ini program ini akan looping kalau misalnya errornya lebih besar dari toleransi. Nah, E-nya sendiri itu dihitung dari absolute X1 min X0 dibagi X0. Sorry, ini karena kita definisikannya X1, maka X1 adalah X lama. Di sini harusnya X1. X1, X1. Ini harusnya X2. X baru min X lama dibagi X lama. Nah, X barunya, atau kita bisa ketikkan dia X baru, X2, itu sama dengan GX. GX dari nilai X1. Nah, ini teman-teman bisa nulis X1-nya sebagai XN. Yang ini bisa ditulis sebagai XN plus 1. Itu nggak masalah juga. Yang jelas, persamaan yang harus kita masukkan adalah persamaan GX. Nah, kalau kita udah punya nilai Xn plus 1, atau di sini saya ambil X2, maka X1 harus tergantikan oleh X2. Nah, dari error, kalau misalnya errornya itu masih lebih besar dari toleransi, maka ini akan looping lagi. Oh, errornya lebih besar dari toleransi, looping lagi. Kalau misalnya errornya kurang dari toleransi, dia akan langsung ke bawah. Ke output X1, error, tol, iterasi. Jadi kalau kita tuliskan, itu seperti ini. Clear, CLC, clear, metode successive approximation pertama, karena ini pakai GX yang pertama. Kita masukkan nilai toleransi, X1, error, iterasi. Nah, ketika error lebih besar dari toleransi, maka ini harus looping. X2 itu sama dengan X1 pangkat 3 min 2. Ini GX pertama. Kemudian errornya dihitung dari ini, maka X1 akan langsung terreplace dengan X2. Nah, kalau misalnya errornya udah kurang dari toleransi, dia akan otomatis ke tahap berikutnya, display ini. Nilai akarnya 6 to string X1, nilai toleransi 6 to string toleransi, dan seterusnya. Nah, kalau kita klik run, maka hasilnya seperti ini. Ternyata yang GX pertama, itu kita coba masukkan nilai trialnya 1, nilai akarnya ternyata minus infinity. Nah, berarti infinity ya, berarti dia itu mengalami divergensi. Divergen, terus sampai akhirnya dia infinite. Dan errornya nggak bisa dihitung, none. Jadi, untuk GX pertama, itu nggak bisa kita gunakan. Maka kita butuh GX yang kedua. Nah, kita masukkan GX yang kedua, ini adalah XGX yang kedua.
Nah, ini yang membedakan dengan yang sebelumnya, yang lainnya sama ya. Tapi yang membedakan adalah nilai X berikutnya. X yang baru sama dengan GX yang lain. Nah, dari sini kita ketikkan semuanya sama, terus kita running. Ternyata di sini menghasilkan 1,5214, jumlah iterasinya 6. Dan ini cuma butuh 1 iterasi saja. Nah, dari sini kita bisa simpulkan successive approximation itu juga bagus seperti regular falsi dan secant. Dan kita nggak butuh menurunkan persamaannya, tapi nggak enaknya cari GX yang konvergen. Seperti itu. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa mendemonstrasikan pakai MATLAB. Saya harap teman-teman mau mencoba untuk pakai MATLAB dengan listingan yang sudah saya berikan contohnya. Karena di sini di Jepang sangat ketat untuk pakai software bajakan ya. Jadi bisa beneran didatangi polisi seperti itu, atau langsung disuruh bayar yang itu mahal banget seperti itu. Jadi saya bisa bantunya sampai memberikan contoh slide seperti ini dengan tampilan yang mirip dengan MATLAB. Untuk selanjutnya ini benar-benar perlu teman-teman mencoba berlatih ngelisting. Coba listing dulu yang sudah kita bahas. Kalau teman-teman berhasil dan coba pahami dari listing itu, dari flowchart-nya itu harus bagaimana, maka di next step teman-teman cobalah untuk membuat flowchart. Ini bukan algoritma ya. Algoritmanya sudah saya berikan. Nah, teman-teman buat flowchart. Dan listing kode dari Newton-Raphson ini kerjanya bertim-bertim terhadap post-test ini. Jadi kemungkinan nanti untuk nilai fungsinya akan mengikuti nilai function dari post-test ini. Nah, coba teman-teman membuat sendiri flowchart-nya bagaimana, kemudian ngelistingnya bagaimana, dan hasilnya seperti apa. Nah, ini untuk tugas yang ini, teman-teman submission deadline-nya adalah bukan Monday, Sunday. Sunday jam 1 siang. WIB via Classroom. Ini sudah saya setting Sunday ya. Sunday, kemudian yang dikumpulkan itu dalam bentuk PPT dan dalam bentuk M-file. Silakan dikirimkan M-file-nya, kemudian PPT-nya berisi flowchart-nya sama listing dan rekapan dari hasil runningan kalian. Kalau misalnya di saat mengerjakan ini ada error, yang di komen video kalian muncul merah-merah, ada informasi error apa, silakan tanya ke saya via grup, nggak masalah. Difotoin, ini kenapa, nanti teman-teman bisa saling belajar bareng-bareng. Seperti itu. Jadi, insya Allah ini mudah sekali dan mengasyikan. Jadi, chemical engineering nggak cuman ini ya, nggak cuman ngitung di kertas, tapi kita juga bisa pemrograman seperti itu. Ini bisa dikembangkan ke tahap-tahap berikutnya. Oke. Baik, sampai sini. Kalau ada pertanyaan, silakan di WhatsApp grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.